Saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dan bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus. Kalau Family office, Pak. Keuangan, Pak. Katanya konsepnya seperti family office. Ada nggak sih, Pak, ajakan omongan dari Den, Pak? saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dan bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus. Kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Kalau Dan Keuangan tidak memberikan input untuk konsep apa gimana gitu? Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Kok doain? Menurut Bapak family office itu perlu nggak sih Pak, tapi untuk sistem keuangan Indonesia ini? Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua dia sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab. Enggak, itu saya nggak awasin, yang penting nggak dihabisin aja. Karena kan saya tahu di bank-bank yang pintar-pintar, yang lebih profesional dari saya dalam menilai kredit. Justru saya taruh di bank-bank itu supaya bukan pemerintah yang ngabisin ya, supaya tadi bank-banknya itu memakainya menggunakan kecerdasan yang mereka miliki. Kan spesifikasi atau keahlian spesifik dari bankir adalah menilai kredit kan dan menyalurkan ke tempat yang pas. Kalau nggak mereka udah bangkrut sekarang. Berarti tergantung bisnis bank masing-masing gitu ya? Iya, tergantung keahlian mereka sendiri seperti apa. Apa sih ada resiko kan, tapi mereka ada risk management juga. Kalau saya pakai punya pemerintah, nggak secanggih punya mereka pasti. Pak Agus, kalau kemudian melihat kondisi saat ini tidak bisa bayar, menurut Anda perlukah kemudian dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses di awalnya? Iya, yang bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Karena kan itu tidak kan ditentukan, tadi saya katakan kan beliau bilang ini ide saya, ya dia yang lakukan. Kan yang suruh cari uangnya, kontaknya waktu itu Menteri BUMN yang waktu itu, karena Menteri Perhubungan menolak kan. Oke, baik. Tahun lalu ini ada statement Anda juga yang mengatakan bahwa diduga pembayaran cicilan itu menggunakan dana dari PT KAI. Menurut Anda mengapa ini tidak boleh dilakukan? Ya mana kuat KAI. Saya itu meretransformasi KAI bersama Pak Jonan dengan kawan-kawan yang lain. Dari minus 800 miliar kita lalu menjadi 2 atau 3 triliun, saya nggak lupa. Terus suruh bayar. Nggak akan bisa, uangnya dari mana KAI. Yang kemarin yang diambil itu pendapatan dari PTBA kalau saya tidak salah ya, coba tolong dicek. Itu sekitar 6 triliun sudah untuk nambal cicilan KCIC. Nah terus bagaimana ke depannya? Udah kusut. Saya sebenarnya sudah malas ngomong karena saya sudah ingatkan betul waktu itu semua pihak hati-hati. Nah sekarang dibahas lagi kan karena cenderung macet dan lempar tanggung jawab. Menurut saya ya kalau uang KAI nggak akan bisa. Nah karena Dalantara sudah ngambil dana, menurut Pak Menteri Keuangan sudah ambil dana seluruh dana BUMN, ya BUMN yang bayar. Jangan APBN, saya setuju itu. Mungkin Pak Agus bisa cerita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUSH ini dengan Cina? Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan. Ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, waktu itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari TB. Nah, bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang, ya sudahlah, mau dibangun niat Presiden begitu, ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika tadi kan konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah nanti terus bagaimana? Nah sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah jadi ya jangan
saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kapitalisasi? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Oke, Pak Agus, kalau kemudian kondisi saat ini mengingatkan kita lagi bagaimana kisruhnya atau bagaimana mungkin kalau bisa dikatakan bagaimana berantakannya pengambilan keputusan pada saat memutuskan tender ini, apakah kemudian menurut Tidak Anda... ada tender, Mbak. Tidak ada tender. Ini adalah dari Jepang diambil ke Cina, tidak pakai tender. Baik. Malam Penunjukan itu, langsung ya Pak Agus berarti? Ya bukan penunjukan langsung, kan ini istilahnya bisnis to bisnis. Ya sudah, ini hanya bisnis to bisnis loh, bukan G2G loh. Kalau Oke. waktu dengan Jepang itu G2G. Oke, baik. Pak Agus, kalau kemudian melihat kondisi saat ini tidak bisa bayar, menurut Anda perlukah kemudian dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses di awalnya? Ya bertanggung jawab presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja.